kita hari ini seperti biasanya, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kesempatan kita, memberikan nafas bagi kita sehingga sampai pagi ini kita masih berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat-sehat. Oleh karena itu piket hari ini yang membawakan doa dipersilakan maju ke depan untuk memimpin doa. Oke, silakan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Arif Anissa. Baik, setelah kita berdoa, kita lanjutkan. Baru lanjutkan, kita ambil absensi dulu ya. Ada dulu. Oke, hari ini Ani, Wisnu, Abang, Ade, Adija, Ayas, Farhan, Yofran, Aura, Askia, Faisa, Aca, Ade, Bareng. Oke, berarti kita hari ini hadir semua ya? Oke, baik. Jadi yang kemarin yang sakit sudah datang ya? Sudah sehat? Yofran sudah sehat kemarin? Sudah? Oke, baik. Pagi ini aku mau tanya anak-anak sekalian dulu. Apa perasaan kalian saat ini? Yang kalian rasakan saat ini apa? Oke, ada yang kalian senang? Oh, kecewa? Marah? Bahagia? Senang? Ada lagi? Gembira? Ada lagi? Sedih? Ada lagi? Yang kalian rasakan saat ini, perasaan kalian. Tadi Pak Guru dengar ada yang marah. Mana yang marah? Yang kenapa marah? Hah? Baku marah dengan teman sebelum masuk kelas. Siapa lagi yang marah tadi? Perasaan marah. Ada yang kecewa tadi Pak Guru dengar? Marah juga. Kenapa dia marah? Oh, masuk kelas pakai sepatu. Sementara mereka sudah ngepel begini, sementara ngepel. Ada lagi? Kenapa senang? Bertemu dengan teman-teman lagi. Yang bahagia, kenapa rasa bahagia? Bahagia karena menerima pelajaran. Aca? Bisa bermain dengan teman. Baik adik-adik, jadi setiap anak, setiap individu itu punya perasaan yang berbeda-beda ya. Jadi kita sebagai manusia kita harus saling menghargai perasaan tersebut. Misalnya tadi teman kita ini dia marah karena tadi dia dimarahi oleh temannya karena masuk pakai sepatu. Jadi ketika kita marah teman, kita harus sadar kita punya diri bahwa apa yang hendak kita marah kita juga merasakan. Ya. Ketika kita marah pasti dia sedih, maka kita juga harus merasakan bahwa kita itu sedih.
kalau dimarahi. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan seperti itu tidak boleh diulangi lagi ya. Tidak boleh, apalagi kalau masuk kelas itu kita harus dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Tidak boleh ada beban-beban di dalam pikiran kita punya. Oke? Oke, baik. Sekarang kita bermain sedikit dulu ya. Halo. Hai. Kenapa kamu? Semangat dong. Coba cek semangatnya dulu. Mana semangatnya? Coba pimpin semangatnya. Ya, coba silakan. Keempat, tunjukkan yang selalu yes, 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 tanpa no, no, no. Selalu yes, tanpa no. Selalu yes, yes, oke. Oke, sekarang dari perasaan kalian punya tadi itu Pak Guru ingin menyadarkan kepada kalian ya, supaya perasaan yang berbeda tadi itu dengan ada yang marah, ada yang kecewa semua tadi itu bisa masuk ke dalam ruangan ini dalam hati yang senang, dengan hati yang senang ya, supaya bisa hilang semua perasaan kecewa, rasa dengki, rasa marah tadi itu ada yang senang. Maka Pak Guru akan bacakan ini namanya teknik stop ya. Jadi Pak Guru akan bacakan petunjuknya, kalian akan lakukan. Bisa tidak? Bisa. Oke, dengarkan baik-baik. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Rilekskan tubuh, mulai dari otot, wajah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, jari tangan, luruskan lengan di paha. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Bernafaslah dari hidung. Buanglah dari mulut. Ulangi lagi, satu kali lagi. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Bernafaslah dari hidung. Buanglah dari mulut. Sekarang sambil bernapas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Ingat, untuk tetap menyadari napasnya, amati sekali lagi pilihan-pilihan hidupmu. Sudahkah Anda mengasihi diri Anda? Sudahkah Anda mengasihi keluarga Anda? Atau orang lain? Sekarang sambil bernapas secara sadar, sebutkan dalam hati kekuatan yang Anda miliki.
Sebutkan satu kekuatan sambil bernapas sekali lagi. Buang napas. Buka mata Anda perlahan-lahan. Jika sudah merasa siap untuk membuka mata, senyumlah pada diri Anda sendiri. Senyumlah pada diri. Senyumlah pada teman. Oke? Oke, kita akan kembali ke pelajaran. Sebelum kita ke pelajaran, kamu mau tanya, apa yang kalian rasakan ketika kita melakukan stop ini? Rasa lega, relax, pusing, sejuk. Apa yang kalian rasakan? Sejuk. Pikir kelas. Sejuk. Segar. Lega. Segar. Yang pusing itu pasti tadi pagi makan tidak tadi pagi? Makan. Pasti mete sudah. Tidak mete juga. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk, kita buat dulu. Sebelum kita pelajaran seperti biasanya, kita buat kita punya kesepakatan kelas. Apa namanya? Kesepakatan kelas. Oke. Ini kita sudah buat, sudah berulang kali ya. Dan sekarang untuk hari ini, apa yang mau kita sepakati hari ini? Dan kita akan jalankan. Kita sama-sama. Oke, silakan yang bisa angkat tangan dan menjawab. Seperti biasanya. Oke, Anissa? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Hah? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, minta izin jika keluar kelas. Apa lagi? Abang? Ya? Hargai teman dan guru. Yang keempat, menghargai teman dan guru yang sedang bicara. Apa lagi? Buang sampah di tempat sampah. Hah? Sampah di tempat sampah. Oke, membuang sampah di tempat sampah. Ada lagi? Sudah? Coba kita lihat kembali sama-sama. Yang pertama kita buat apa kesepakatan kelas ini? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, yang satu sudah ya, sudah setelah yang sebelum kita sudah doa, tinggal yang sesudahnya belum. Yang kedua, Minta izin jika keluar kelas. yang ketiga, Hargai teman dan guru. yang keempat, Menghargai teman guru yang sedang bicara. yang kelima, Membuang sampah di tempat sampah. oke, kesepakatan kelas ini kita sepakat? Sepakat? Oke, kalau sepakat Pak Guru harapkan kita tidak bisa melanggar kesepakatan kelas kita ini ya. Ada 5 kesepakatan kita hari ini. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Pak Guru mau tanya sedikit dulu. Pada minggu yang lalu, ya minggu yang lalu atau tidak sampai minggu ya, berapa hari yang lalu pada Jumat itu kita lihat di pagi kita belajar tentang apa minggu lalu? Perubahan wujud
perubahan wujud zat. Yang minggu lalu apa tadi ini? Wujud zat. Wujud zat itu ada berapa? 3. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Oke. Adik-adik, anak-anak pernah makan es krim? Pernah makan es krim? Oke. Pernah lihat? Oke. Kenapa es krim itu dia bisa meleleh? Yang tahu angkat tangannya, yang tahu. Oke, Anissa? Karena kena sinar matahari. Ada lagi? Kenapa es krim itu bisa meleleh? Oke, kamu punya diskusi. Kemana kamu dong? Silakan jawab. Kemana? Karena mengenai cahaya matahari. Ada lagi? Karena perubahan suhu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada satu lagi pertanyaannya. Ada satu pertanyaan lagi. Es krim sebelum dia meleleh itu awalnya itu berbentuk apa? Berbentuk? Iya, betul sekali. Baik, jadi yang adik sebutkan itu yang Pak Guru mau ajarkan hari ini. Jadi yang adik-adik sebut itu yang es tadi, yang meleleh tadi karena panas, karena perubahan suhu. Yang awalnya tadi padat, kemudian dia meleleh menjadi cair. Itu yang hari ini Pak Guru mau belajarkan kepada adik-adik semua. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Tentang apa? Perubahan wujud zat. Iya, perubahan wujud zat. Bagaimana wujud zat itu bisa berubah? Hari ini yang kita belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk zat. Ya. Sekarang kita mau belajar wujud zatnya, perubahannya. Ya. Agar kita bisa mempelajari ini dengan baik, maka kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran di sini Pak Guru mengharapkan agar peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk perubahan wujud zat dan mampu menganalisis proses penyebab terjadinya perubahan pada suatu zat. Ya. Pembelajaran hari ini peserta didik harus mencapai ini. Ya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran itu anak-anak semua tidak boleh bermain. Konsentrasi, ya. Ada jamnya kita es breaking, kita senang-senang ya, bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Oke. Coba kita perhatikan gambar di papan. Ada berapa gambar ini? Ini merupakan coba sebutkan dulu. Gambar 1 itu gambar apa? Gambar 2? Oke? Es krim meleleh. Air mendidih. Apa lagi yang kalian lihat? Gula kristal. Apa lagi? Kapur barus. Ada lagi? Anissa? Kaca mobil. Ada lagi? Es batu. Ada lagi? Ini es apa nih? Es manis. Es batu juga benar karena ini bagian dari es. Oke, kita lihat di sini. Dari gambar-gambar ini merupakan contoh wujud zat yang kita lihat setiap hari, ya. Atau dari 6 gambar itu ada yang kita lihat? Belum pernah lihat? Sudah pernah lihat semua? Es krim, ada es manis, ada air yang mendidih, ada gula pasir, ada kapur barus. Yang di sini ada apa ini? Di kaca mobil ini kita lihat
kabur-kabur ini apa ini? Selain di mobil, ada tahu apa kalian lihat embun di mana lagi? Di rumput-rumputan. Ada lagi? Di daun. Ada lagi? Selain itu? Tidak ada? Oke. Nanti lebih jelasnya Pak Guru putarkan video. Video pembelajaran. Mau nonton tidak? Oke, kalau adik-adik sedang menonton, maka Pak Guru akan putarkan. Setelah itu kalian akan Pak Guru berikan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, kita nonton dengan serius ya, tidak bermain ya. Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya, ya. Ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa kids dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya, ya. Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Kids, benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik beku-nya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Cair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut ini saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. Nyublik ini bisa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini bisa menggunakan energi.
Contoh penyumbungan bisa dilihat pada karbon barus yang disimpan pada lemari. Kapur lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi kokoon. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Bisa saudara Pak Komputer satu kali lagi? Satu kali lagi. Tidak apa-apa kalau mau satu kali lagi Pak Komputer satu kali lagi ya, karena ini ada kesalahan teknis di laptop ya. Ini Pak Guru pakai pinjam teman punya, jadi Pak Guru masuk penyesuaian ini. Oke, silakan nonton, bisa dengar langsung di sini ya. Semua konsentrasi dengar. Saja perubahan wujud benda yang contoh di sekitar kita ya. 1. Membeku. Kids, benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar akan menjadi menjadi cair, kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada karbon barus yang disimpan pada lemari. Kapur lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi kokoon. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Oke ya. Kalian sudah nonton ya? Anak-anak sudah nonton ya? Halo. Apa yang kalian coba yang kalian nonton tadi itu perubahan wujud benda apa saja yang kalian nonton? Ayas, membeku, apalagi contohnya apa yang Anda lihat tadi? Air diisi di freezer maka air akan membeku. Ada lagi? Anissa? Menyublim, bisa sebutkan contoh sesuai video tadi? Contohnya kapur barus jika ditaruh di lemari lama-kelamaan kapur barus akan menjadi gas. Dia akan menjadi gas dan akan habis ya. Oke, ada lagi? Sarini, apa yang kamu lihat? Nonton tadi. Perubahan wujud apa? Mencair. Contohnya itu apa mencair? Mencair di video tadi.
Apa yang kalian lihat? Coba Anissa bantu Syahrini. Contohnya cuaca panas. Cuaca panas sehingga es bisa mencair. Maksudnya begitu. Oke, ada lagi? Aca, apa yang kalian lihat? Menguap. Contohnya apa? Air yang dimasak dan mendidih. Ada lagi? Tidak ada lagi? Baik, jadi perubahan wujud zat itu yang kita lihat tadi itu ada beberapa perubahan wujud zat. Yang pertama itu dari padat ke cair. Itu namanya apa? Mencair. Dari cair ke padat namanya Saya video tadi ya. Kalau dari padat ke gas namanya padat ke gas namanya apa? Angkat tangan yang tahu. Oke, mantap. Menyublim. Kalau dari gas dia ke padat namanya apa? Aca. Asal ini. Dari padat ke gas. Dari padat ke gas ya. Menyublim. Kalau dari gas ke cair, ini Asisa mengambun. Oke, itu adalah contoh-contoh perubahan wujud zat. Untuk memperdalam pemahaman adik-adik, ya, Pak Guru akan bagikan LKPD, ya, lembar kerja. Oke, jadi kelompok ini sudah terbentuk ya, kelompok tidak perlu kita ubah lagi karena ini sudah berdasarkan adik-adik punya gaya belajar. Jadi saya tidak bisa ubah lagi. Nah, sekarang dengar baik-baik mekanismenya ya untuk pengertian LKPD ini ya. LKPD yang Pak Guru bagikan ini ya, kalian diskusikan dengan teman ya. Setelah diskusi untuk kelompok yang kinestetik dan auditorik langsung ditulis di sini saja di bawah sini ya. Setelah itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas ya. Nanti akan teman-teman yang dari kelompok yang lain akan memberikan tanggapan. Bisa tidak? Jadi setelah pembagian itu baca dulu dia punya langkah-langkahnya. Pertama kita buat apa, pertanyaan itu yang harus kita buat apa, itu yang dibuat. Bisa toh? Oke. Nanti tulisnya di sini saja. Nih, tulis di sini dulu. Tulis kasih bagus dulu, baru masukkan di sini. Supaya jangan kotor-kotor yang di sini atau pedenya. Kasih buraman dulu. Ini tulis di sini dulu. Kasih rapi baru di sini. Atau kalian tulis di sini kertas ini tidak apa-apa, ya. Ingat, kalau tulis kelompoknya, kalian tulis nama kelompoknya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman sekelompok. Silakan. Bagaimana? Kertas belum dapat. Oke, ini kertas ini. Silakan. Baca petunjuknya dulu, buat kalian. Baca. Jangan lupa tulis namanya, nama kelompok dengan nama anggota kelompok.
supaya bisa dibaca sebentar ya. Soalnya taruh di tengah situ supaya bisa pakai ya. Nah kalau terbuat satu kolomnya bisa membacakannya. Oke, sudah langsung bergerak itu, lalu kita dulu. Silakan. Kali ini langsung dengan ikut langkah-langkahnya ya. Ikut langkah-langkahnya. Nah, bisa kan salah. Apa yang terjadi silakan tulis di situ. Nanti kamu buat kesimpulannya. Ada soal itu lihat petunjuknya bagi kamu. Lihat berarti itu rasanya bagaimana. Perhatikan supaya sebentar kalian bisa buat yang punya kesimpulan. Dan perhatikan hanya di dalam, tapi di luar juga sesuai petunjuk itu. Yang kamu dapat itu apa perubahan unit apa ya? Nanti bentar dijelaskan di depan itu perubahan unit apa.
Sudah, sudah. Suara besar tidak apa-apa. Jangan bisik-bisik, suara besar tidak apa-apa. Kalau sudah sampai dia punya kesimpulan, kalian lanjut ke langkah yang kedua. Awas api dia. Kamu pasti enggak kamu tahu. Awas menjauh sedikit. Ini semua belum bisa lihat. Lihat proses itu sudah mulai apa sih? Jadi ini lihat prosesnya kesimpulan. Dan terus katakan perhatikan saja lihat di situ. Apa yang terjadi di situ? Ya.
Oke, 7 menit lagi.
siap diri untuk presentasikan di depan ya. Kelompok yang ini sudah? Sudah, Pak. Yang kelompok 1? Kelompok yang ini? Oke, silakan. Oke, sekarang kelompok mana yang sudah selesai? Dua-duanya sudah ya? Kita menunggu 1 menit lagi untuk kelompok ini ya. Silakan. Oke, kalau sudah, sebelum kita mempresentasikan, coba kita semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Sudah. Berdiri, semua berdiri. Ya. Sudah semua berdiri. Sudah? Lihat di depan semua ya. Nanti lihat di depan. Oke, semua perhatikan di depan. Lakukan seperti di depan sana ya. Ada
Silakan, kelompok mana yang mau duluan? Aku tidak menentukan. Ya, siapa yang duluan? Oke, kelompok yang ini. Silakan maju. Silakan. Kesini lagi. Iya, presentasikan. Kau ada teks yang kalian tulis itu. Kesini lagi. Oke, yang lain di depan saja, perhatikan depan. Silakan, presentasikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Satu, setelah kami memasukkan es dalam gelas, es tersebut mulai mencairkan, terlihat di luar gelas seperti basah atau disebut mengembun. Kesimpulan, es dapat mencair karena suhu panas. 2. Setelah kami memasak air hingga mendidih, terlihat gelembung air dan terlihat uap yang muncul, menandakan ada perubahan wujud dari cair ke gas. Kesimpulan, air dapat menguap karena perubahan suhu panas. Teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Jika ada teman yang ingin tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melakukan diskusi dengan baik. Setuju. Terima kasih. Ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan lagi? Silakan. Kelompok 1 dengan menjelaskan ini kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Berikut kelompok mana? Oke, kelompok 2. Nanti turutan ya. Kelompok 2. Silakan. Coba. Ke sini, di sini kan tidak apa-apa, di depan sini. Maju lagi di sini. Oke, maju lagi. Biar saya sudah cahaya. Oke, mulai sudah. Hai. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kelompok. 1. Jumlah air. Padat bercair disebut mencair. Air menjadi es. Cair berpadat disebut membeku. Air mendidih dan menjadi uap. Cair bergas disebut menguap. Rambut basah di pagi hari. Gas bercair disebut mengembun. Paru-paru yang disebut menjadi kecil. Padat ke gas disebut menyublim. Gula pasir. Gas ke padat disebut kristal. Gula tangan bertanggung memahami beberapa jari karena dapat membuat seperti dalam memasak atau dalam makanan. Bagaimana dalam bahan diskusi kelompok kami? Jika ada teman yang berperbedaan, kami persilakan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk teman dari kelompok 2 yang sudah melaporkan hasil diskusi kalian. Setuju. Terima kasih. Teman-teman, ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Oke, silakan kembali ke tempat. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Yang lain bisa maju. Maju ya, iya, silakan. Perbedaan dalam cair menjadi gas. Contoh yang seperti air
kemenangan, maka itu akan mencair. Silakan. Ini gambar saja nih, Pak. Ini gambar. Oke, silakan. Teman-teman, itulah hasil kelompok kami. Jika ada saran yang memberikan tanggapan dari masyarakat, teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Itulah hasil diskusi. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Itulah hasil diskusi dari adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sudah bisa diskusi kalian itu luar biasa ya. Kalian sudah bisa menganalisis hasil percobaan kelompok yang ini, kelompok 1 ya, bisa menyebutkan contoh perubahan wujud zat. Yang kelompok 2 juga sudah bisa menjelaskan secara detail dengan contohnya jenis-jenis perubahan wujud zat. Sedangkan kelompok 3 juga sudah luar biasa, sudah menggambar contoh perubahan wujud zat. Oke, baik anak-anak sekalian, ya. Pak Guru mengapresiasi kalian punya hasil diskusi ini. Ya, kalian memang sangat luar biasa, sudah berdiskusi, sudah kerjasama, sehingga bisa menghasilkan hasil diskusi sesuai dengan pertanyaan yang Pak Guru berikan di situ. Oke, sekali lagi Pak Guru mau tanyakan, ya, untuk bagaimana mempertebal kalian punya pemahaman, memperdalam kalian punya pemahaman tentang materi tentang perubahan wujud zat. Oke, seperti tadi ada gambar lilin, ya. Kenapa lilin itu dia bisa meleleh? Sesuai dengan video, sesuai dengan penjelasan teman, sesuai dengan apa yang kamu jelaskan awal tadi, kenapa lilin itu dia bisa mencair, meleleh? Silakan Anissa, kenapa? Karena ada api. Karena ada api. Ada lagi? Karena sebut saja, tidak apa-apa. Apa Farhan? Karena suhu panas dibakar. Oke, jadi lilin itu dia meleleh karena ada api, ada panas, sumber energi panas itu api itu ya. Terus kamu tanya lagi, kira-kira es itu di dalam freezer itu kenapa dia bisa membeku? Kenapa? Karena suhu dingin. Suhu dingin. Ada lagi? Jawab saja. Baik. Jadi es itu air tadi kita isi dalam freezer ya. Nah, terus dia berubah menjadi padat itu karena suhunya dingin, sehingga dia berubah, cair tadi berubah menjadi padat. Oke, berarti kesimpulan dari pelajaran kita hari ini itu perubahan wujud zat itu dia terjadi karena perubahan energi, khususnya energi panas. Ya. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor utama yang mempengaruhi perubahan suhu tersebut adalah suhu. Adalah apa? Suhu. Jadi energi tadi, perubahan wujud itu karena terjadi karena ada perubahan energi, khususnya energi panas. Faktor utamanya adalah suhu. Bagaimana? Oke? Jadi faktor utamanya itu suhu, terus dia mengalami perubahan wujud karena energi panas. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Guru bertanya adik-adik sekalian, ya. Apa yang kalian dapatkan hari dalam pelajaran hari ini? Coba pikir-pikir, yang kalian dapatkan hari itu apa?
Ada yang bisa tahu? Silakan. Bisa Aziza dia hari ini dia bisa memahami perubahan wujud zat. Ada lagi? Silakan. Melihat es mencair dan berubah menjadi air. Si Yofran dia pelajari bahwa hari ini dia bisa melihat es mencair, ya. Dia bisa lihat es bisa menjadi atau bisa mencair. Apa di situ? Ada lagi? Yang kamu dapatkan hari ini? Hanya 2 itu saja? Ada lagi? Silakan angkat tangan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana? Senang karena bisa memahami perubahan wujud zat lewat video. Apalagi? Senang karena bisa menggambar perubahan wujud zat. Ada lagi? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman menjawab dengan jujur, ya. Yang senang karena bisa melihat lewat video. Ada yang senang karena bisa menggambar perubahan wujud zat. Terus kira-kira apa yang mau adik-adik sampaikan kepada guru untuk kita buat perbaikan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ada yang mau kita perbaiki untuk pembelajaran hari ini? Ani? Sampaikan saja. Anissa, bagaimana? Butuh perbanyak percobaan. Tepuk tangan untuk Anissa. Dia bilang kita harus lebih banyak percobaan supaya mereka teman-teman atau adik-adik lebih cepat paham. Ada lagi? Satu saja? Oke, kalau satu saja kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Anissa. Anissa bilang pembelajaran ke depannya ini kita perbanyak praktek. Oke, Pak Guru setuju. Nanti pembelajaran berikutnya kita perbanyak praktek lagi, ya, supaya cepat paham. Baik, adik-adik, nanti minggu depan itu materi kita sudah selesai, ya. Jadi ini hari apa? Hari Rabu, maka hari Senin itu kita ulangan, ya. Kita ulangan, jadi kita siapkan diri baik-baik di rumah, ya. Siapkan diri baik-baik di rumah untuk kita ulangan hari Senin. Karena sudah sampai di topik 3 habis hari ini. Ya, pulang di rumah harus belajar yang rajin, jaga kesehatan, ya. Tidak boleh bermain karena sekarang musim panas, tidak boleh minum es, ya. Supaya Senin kita datang, kita ikut ulangan, tidak ada ulangan ulang lagi. Setuju? Setuju. Baik, kalau begitu dengan sendirinya berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Oke, giliran berikutnya siapa yang bisa pimpin kita dalam doa, silakan. Oke, saya itu. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran kita. Mengajarkan saya agama saya itu agama Islam dan hati mulai. Oke, silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan untuk teman. Oke, setelah berdoa ya adik-adik keluar untuk istirahat, ya. Silakan keluar ruangan dan istirahat. Tidak boleh bermain waktu kerja, ya, nanti jatuh, ya. Oke, silakan beri salam seperti biasanya lalu keluar. Oke, kalau kita berdoa dulu, ya. Gitu, silakan maju berdiri di sini sebentar. Salam. Oke.